1 meter dari emas. Salah satu penyebab umum kita sebagai manusia dan sulit untuk kita ubah adalah kebiasaan untuk menyerah. Kata-kata barusan benar kan teman-teman? Saya pun bahkan sampai detik ini tidak bisa menghindari hal itu teman-teman dari pikiran saya. Tapi kali ini ada sambungan cerita dari video sebelumnya. Jadi yang belum nonton silahkan dinonton terlebih dahulu di part pertama. Yuk, daripada kita berlama-lama lagi, kita langsung masuk dalam cerita sukses dan pengalaman pahit dari tokoh bernama R.U. Darby. Let's go! Darby merupakan seorang penjual asuransi yang paling sukses di Amerika Serikat beberapa tahun silam. Kisah ini menceritakan juga tentang pamannya yang terjangkit demam emas teman-teman. Ya, agak lucu juga kata-katanya, demam emas. Cuman perhatikan cerita ini, nanti kalian akan mengerti. Pamannya ini demam akan emas dan pergi ke barat Amerika Serikat untuk menggali dan menjadi kaya. Karena keinginannya dikelilingi oleh nafsunya juga. Dia lalu pergi bekerja dengan beliung dan sekop yang dia punya. Nah, setelah berminggu-minggu dia bekerja, dia menemukan biji emas berkilau yang dia cari-cari selama ini, teman-teman. Lalu dia diam-diam menutup tambang itu dan pulang ke rumahnya di Williamsburg. Setelah dia menceritakan penemuannya itu kepada kerabat dan beberapa tetangganya, lalu si Darby dan pamannya mengumpulkan uang dari orang-orang yang tertarik investasi kepada mereka. Lalu mereka membeli mesin dan kembali bekerja di tambang mereka. Awalnya semua pekerjaan mereka setelah sampai berjalan dengan baik. Sehingga peti pertama biji besi di tambang dikirim ke peleburan. Mereka masih memiliki tambang di Colorado. Yang di situ mereka yakin jikalau mereka mengirimkan beberapa peti lagi, utang mereka akan tertutup. Hingga tiba saatnya mereka mulai menambang di tempat yang memiliki keuntungan besar itu. Alat bor pun turun. Harapan mereka berdua sangat melejit tinggi, teman-teman. Kemudian sesuatu terjadi. Jalur biji emas mereka menghilang. Istilahnya begini, teman-teman. Mereka sudah sampai di ujung pelangi, tapi kuali emasnya tidak ada di sana. Lalu mereka tetap mengebor, tapi hasilnya sia-sia. Akhirnya, mereka pun memutuskan untuk menyerah. Mereka menjual mesin-mesin itu kepada tukang loak seharga beberapa ratus dolar. Lalu mereka naik kereta, pulang. Yang belum tahu, tukang loak itu adalah orang atau tokoh yang banyak kita temui yang menjual barang bekas, teman-teman. Atau bisa dikatakan tempat gadai juga. Memang ada beberapa tukang loak yang memang bodoh. Tapi berbeda dengan tukang loak ini. Dia memanggil teknik pertambangan untuk memeriksa lokasi dan melakukan sedikit kalkulasi. Si ahli tambang itu menyebutkan bahwa proyek itu gagal karena pemiliknya tidak mengetahui istilah jalur palsu. Kalkulasinya menunjukkan bahwa jalur biji emas itu akan ditemukan hanya 1 meter dari tempat paman dan Darby berhenti menggali. Di sanalah biji emas itu ditemukan. Tukang loak ini mendulang jutaan dolar, teman-teman, dari bentuk biji emas tambang itu. Karena dia tahu untuk berkonsultasi dengan pakarnya sebelum menyerah. Kita kembali ke Darby dan pamannya. Uang yang mereka dapatkan dari kerabat dan tetangganya, Darby kembalikan setiap dolar, meskipun dalam waktu bertahun-tahun. Lama setelahnya, Darby mengalami syok berat ketika mendapatkan berita bahwa keinginannya itu dapat berubah menjadi emas. Dengan mengingat bahwa ia kehilangan keuntungan besar karena berhenti 3 meter dari emas. Darby sukses dengan pilihan pekerjaannya saat ini. Dengan metode sederhana mengatakan kepada diri sendiri, yaitu, aku berhenti 3 meter dari emas,
Tetapi aku tidak akan berhenti jika orang mengatakan tidak saat aku menawari mereka untuk membeli asuransi. Darby dan bahkan kita semua teman-teman mendapatkan pelajaran. Mampu untuk bertahan. Ini pelajaran dari mampu untuk menyerah dalam bisnis pertambangan emas. Sekian cerita dari Darby, teman-teman. Dari sisi saya, banyak banget kesempatan yang saya lewatkan, mungkin lebih 10 kali, teman-teman, selama saya bertekun di dalam dunia bisnis ini. Menyesal, terpukul, ya sudah pasti. Itulah yang saya mention di awal tadi, kalau kita manusia susah untuk merubah kebiasaan untuk menyerah. Tapi semenjak saya tahu bahwa saya itu mampu menyerah, saya mulai mampu untuk bertahan. Dampak yang paling besar apa aja sih? Jika kalian bertanya ke saya, dampaknya saya bisa menutup telinga dari masukan yang membuat saya mampu untuk menyerah. Baik itu dari luar, bahkan dari diri saya sendiri. Karena jujur, orang saya suka untuk berpikir. Jadi ini sangat membantu saya dari pikiran yang tidak diinginkan. Saya di sini bukan untuk mengajar kalian atau bahkan menggurui kalian. Tapi saran yang bisa saya berikan dari pengalaman saya dan pengalaman dari Darby barusan dan bahkan dari cerita Edwin Barnes di video sebelumnya. Kalau kalian sudah memiliki tekad atas tujuan hidup kalian, tidak salah juga tanamkan tekad itu ke diri kalian, pikiran, dan hati kalian untuk mampu bertahan. Walaupun hasilnya belum terlihat di mata kalian dan kalian rasakan. Semoga kalian mengerti, oke? Saya Steven selaku owner dari channel ini, penulis dan editor, mengundurkan diri dari hadapan kalian saat ini. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Bye-bye.